Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Sofia Tania dari instansi Kementerian Pertahanan UU TNI AD, penempatan di RSPAD Gatot Subroto, serta Latsar CPNS 2022, Gelombang 3, Angkatan 6, Kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan isu? Isu merupakan sesuatu yang bersifat bertentangan atau yang menimbulkan polemik tentang seseorang atau individu atau sebuah organisasi. Saya akan memaparkan tentang analisis isu aktual yang ada di instansi saya. Saya melakukan identifikasi isu yaitu berdasarkan pengamatan yang saya lakukan selama bekerja di RSPAD Gatot Subroto, terdapat beberapa masalah yang muncul di ruangan, yaitu diantaranya kurangnya edukasi pada ibu hamil dengan anemia tentang tanda bahaya persalinan dengan anemia. 2. Kurangnya edukasi pada ibu hamil terhadap kejadian gawat janin. 3. Kurang optimalnya penanganan ibu hamil dengan riwayat preeklamsi. 4. Kurangnya edukasi ibu hamil tentang IMD dan ASI eksklusif. 5. Kurangnya kepatuhan tenaga kesehatan dalam identifikasi pasien. Kesimpulan analisis isu aktual menggunakan tabel APKL dan USG didapatkan bahwa isu yang menjadi prioritas utama yaitu kurang optimalnya penanganan ibu hamil dengan riwayat preeklamsi. Preeklamsi adalah kondisi akibat dari tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol pada ibu hamil. Kondisi preeklamsia pada ibu hamil harus segera ditangani. Jika tidak, kondisi preeklamsia dapat berkembang menjadi eklamsi dan memiliki komplikasi yang fatal baik bagi ibu maupun janinnya. Preeklamsi dikatakan berbahaya karena lebih dari 500 juta ibu hamil di seluruh dunia meninggal akibat komplikasi yang terjadi pada kehamilan. Sekitar 15% dari angka tersebut diakibatkan oleh preeklamsi. Bukan hanya ibu hamil, preeklamsi juga mengakibatkan 1.000 bayi meninggal setiap tahunnya. Dampak kurang optimalnya penanganan ibu hamil dengan riwayat preeklamsi yaitu berpotensial terjadinya eklamsi atau kejang. 2. Fungsi plasenta, ginjal, hati, otak, sistem darah, dan organ lainnya akan terganggu dan berujung pada gangguan kehamilan dan gangguan kesehatan pada janin. 3. Janin kekurangan nutrisi karena tidak memadainya aliran darah rahim ke plasenta. 4. Keterlambatan pertumbuhan bayi dalam kandungan, kelahiran prematur hingga bayi lahir mati. Penyebab masalah kurang optimalnya penanganan ibu hamil dengan riwayat preeklamsi dianalisis dengan metode Fishbone. Dan dari hasil metode Fishbone dapat disimpulkan bahwa penyebab potensial dari kurang optimalnya penanganan ibu hamil dengan riwayat preeklamsi adalah kurangnya pemahaman dan kepatuhan petugas terhadap SOP tentang penanganan preeklamsi dan kurangnya edukasi pasien tentang preeklamsi sehingga pasien yang datang sudah dalam kondisi perburukan. Upaya penyelesaian isu dengan metode Smart ASN dan Smart Governance. E-Governance dan Smart City bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada warga masyarakat dengan bertumpu pada prinsip keterkaitan dan kerjasama dari beragam elemen terkait. Sementara itu, ICT yang terdiri dari infrastruktur, teknologi, dan SDM sudah menjadi common knowledge. Smart Governance atau tata kelola pemerintahan cerdas bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Profil Smart ASN digambarkan memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai arti, mampu berbahasa asing, berjiwa melayani, berjiwa entrepreneurship, serta memiliki jaringan luas. Nilai Smart ASN yang diadaptasi yaitu berorientasi pelayanan, memiliki integritas, kompeten, dan profesionalisme, menguasai IT, harmonis, dan kolaboratif. Upaya melalui Smart ASN dan Smart Governance yaitu mengoptimalisasikan penggunaan media digital untuk melakukan edukasi kepada pasien tentang tanda bahaya preeklamsi, contohnya melalui media e-leaflet atau media sosial. Kedua, mengupdate SOP terbaru dan membuat lembar checklist tindakan apa saja yang sudah dilakukan agar penata laksanaan sesuai dengan SOP yang berlaku. 3. Mengikuti pelatihan atau seminar mengenai penata laksanaan preeklamsi dan juga belajar ilmu terbaru dengan menggunakan internet atau media sosial. Berkoordinasi dengan dokter menggunakan media percakapan digital WhatsApp. Apabila dokter tidak merespon, maka bisa digantikan dengan dokter jaga selanjutnya. Koordinasi dengan pihak laboratorium mengenai respon time, nilai kritis agar pasien dapat segera mendapatkan pelayanan atau tindakan.
Hasil yang diharapkan yaitu pasien dan keluarga memahami tentang tanda bahaya preeklamsi sehingga apabila mengalami tanda bahaya preeklamsi dapat dengan cepat mendapatkan pelayanan dan pengobatan. 2. Penata laksanaan penanganan preeklamsi sesuai dengan SOP yang berlaku. 3. Tenaga kesehatan memahami tentang penata laksanaan preeklamsi agar pelayanan ke pasien menjadi optimal. 4. Terciptanya koordinasi dan kolaborasi yang baik antara dokter, bidan, dan analis kesehatan dalam penegakan diagnosis pasien. Saya, ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. RSPAD bersyukur. Terima kasih.